Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah ajaran Sri Rama. Berdasarkan Sri Rama atau Ramayana Kakawin yang disandur oleh Pujangga Yasadipura pertama dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Kamajaya. Bharata bertahta sebagai Raja Ayodhya Negara, melaksanakan amanah dan ajaran sang bijaksana Rama Wijaya. Ketahuilah Adinda, bahwa raja yang memimpin negara adalah pemimpin masyarakat dan sekaligus rakyatnya. Raja berkewajiban pula menjaga seluruh dunia. Pedoman sebagai pegangan raja menjalankan kebijaksanaan adalah sebagai berikut. Perhatikan dan ikutilah ajaran-ajaran kesatria. Peganglah sampai pedoman kitab-kitab suci dan ikutilah perintah dalam kitab-kitab agama. Dengan berbuat demikian, niscaya akan datang kebahagiaan kepadamu. Pelihara rumah-rumah dewa yang suci, rumah-rumah sakit dan tanah milik bangunan suci. Peliharalah biara-biara dan perhatikanlah tempat-tempat suci dan rumah pedewaan, jalan, pasanggarahan, air mancur, telaga, empang, tambak, pasar, jembatan dan segala apapun juga yang dapat membawa kesejahteraan rakyat. Itu wajib Adinda selenggarakan. Pertanian wajib dikerjakan oleh raja dengan penuh perhatian terus-menerus. Dari pertanian ini datanglah segala macam bahan pangan yang sangat penting untuk negara. Perbesarlah jumlah emas untuk biaya yang menuju ke arah terjaminnya kebahagiaan. Adinda dapat mengeluarkan emas dan harta sesuka hatimu, asal saja untuk kebahagiaan rakyatmu. Ini berarti bahwa dengan menjalankan dharma, amal perbuatan, Adinda juga membawa kebahagiaan untuk orang lain agar mencapai kenikmatan bersama. Raja yang dihormati rakyat ialah raja yang tahu suka duka rakyatnya dengan sempurna dan terus-menerus. Begitu pula usahanya untuk mendengarkan kesusahan yang diderita oleh seluruh rakyat di negerinya. Sebab inilah kewajiban abadi seorang raja. Tolonglah setiap orang diantarkan rakyatmu yang mengajukan keluh kesahnya, dan janganlah diam. Adinda tidak boleh menghina siapapun juga, bahkan terhadap seseorang yang rendah sekalipun. Jangan menghina mereka yang meminta tolong. Cobalah untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintahan yang baik, wahai Adinda. Pertajamlah hatimu dan jadikanlah hal ini sebagai dari kebijaksanaanmu. Susunlah rencanamu untuk waktu yang akan datang, guna memelihara dunia dan menjamin berlangsungnya keamanan dan ketertiban. Periksalah angkatan perangmu dan berilah latihan kepada tentaramu dan perhatikan tentang kemahirannya. Siapa di antara mereka yang memperlihatkan kecakapan yang lebih dari yang lain, ia wajib dinaikkan pangkatnya. Sebaliknya yang memperlihatkan kekurangannya wajib dilatih lebih mendalam. Latihlah gajah, karena perang begitu pula kuda, dan siapkanlah itu untuk menyerang. Masukkanlah musuhmu dalam perangkap,
dan binasakanlah mereka itu dengan tali pemukulmu, sehingga mereka itu binasa. Seperti air yang mengering, seranglah musuhmu dengan segala jalan dan segala perhitungan. Janganlah kamu tunda permainan orang-orang jahat. Pahlawan yang dikatakan tidak ada bandingannya ialah apabila ia memiliki kekuatan seperti singa yang ditakuti dan apabila ia membunuh musuh dengan cepat. Jauhkanlah dirimu dari orang-orang yang mempunyai peran jahat, karena mereka itu menimbulkan kerusakan dan menyebabkan negara menjadi mundur. Bila adinda bersama mereka, maka pegawai yang baik menjauhimu, sedangkan teman-temanmu makin jauh dan musuhmu yang dekat kepadamu. Seorang pegawai itu buruk apabila ia acuh. Dengan demikian, itu tak tahu hormat dan melanggar sopan santun. Ia dapat diumpamakan sebagai kambing yang takut dan hormat kepada pohon yang miring. Ia dengan gembira memanjatnya dan dengan seenaknya serta tidak ragu-ragu berlari-lari di atas batangnya. Pegawai jahat niscaya akan kelihatan, dan janganlah menaruh kepercayaan kepadanya. Perhatikanlah gerak-genik mereka yang mengabdi kepadamu sebagai pegawal. Selidikilah tentang kepandaiannya dan kesetiaan mereka terhadap kamu. Apabila ia bertabiat baik dan memiliki sifat-sifat baik, ia harus kamu hargai, sekalipun ia masuk keturunan rendah. Lebih utama apabila kamu terima seorang dan keturunan baik-baik. Perhatikan dan selidikilah sikap segala pegawaimu. Apakah mereka itu berpengetahuan dan tahu tentang kenegaraan dan pemerintahan, patuh dan berkelakuan baik, apakah tidak bohong dan berbakti serta taat dalam pengabdiannya kepadamu, kepada negara, dan apakah mereka tidak jahat? Dalam hal ini adinda harus mengetahui apa yang buruk dan apa yang baik. Adinda dapat mencegah mereka dari perbuatan yang menyesatkan. Setiap orang pegawal wajib tahu tentang kepegawaiannya, dan ia harus setia kepada pemerintahannya. Begitu pula ia harus tahu tentang pekerjaannya dan tidak segan untuk membuat pekerjaan baik. Janganlah lekas-lekas memberi hadiah kepada pegawai sebelum adinda menyelidikinya. Apabila adinda memberi sesuatu kepadanya, berikanlah kepadanya lebih dahulu suatu tugas, sehingga mencapai hasil. Jika terbukti bahwa ia tetap pendiriannya untuk mengabdikan dirinya kepadamu, ini berarti bahwa adinda disegani, dan rakyatmu mencintaimu sebagai manikam yang sakti dan membawa kebahagiaan. Apabila adinda tahu sungguh-sungguh yang adinda kerjakan, dapat dikatakan adinda memiliki pengetahuan yang sempurna seperti dewa-dewa. Siapa yang tahu tentang kepandaian, ialah yang disebut serba tahu. Bebaskanlah diri dari hawa nafsu dan kedengkian. Jauhkanlah dirimu dari kecemburuan dan bersihkanlah dirimu. Dengan jalan itu adinda akan disegani. Ketahuilah bahwa raja yang memperlihatkan keangkuhan akan kehilangan kewibawaannya karena ditinggalkan oleh wahyunya. Angkara murka wajib diberantas, demikian pula perbuatan tercela harus dibasmi. Kekayaan lahirlah harta, benda dan pengangkat tidak boleh menimbulkan kemabukan lupa daratan. Semua itu boleh mendatangkan kesenangan yang terbatas. Ajarkan kitab-kitab sastra harus dijalankan dengan tidak henti-hentinya. Sekalipun itu sukar dilaksanakan, namun setiap orang harus mentaatinya. Bila mana banyak orang taat dan tahu akan ajaran kitab-kitab suci, serta berpegang kepadanya, maka mereka akan melahirkan pedoman kebenaran. Tunjukkanlah keikhlasan hatimu,
apabila memberi hadiah kepada orang-orang Bahmana dan pendeta yang terkemuka. Cobalah selalu tenang dan belas kasihan, dan janganlah menunjukkan ketakutan kepada apa dan siapa yang Adinda takuti. Jangan berdusta, sebab dusta menyebabkan kejahatan. Dengan demikian, Adinda akan menghadapi malapetaka dan akan dicela. Apabila Adinda mencela seseorang, kerjakan sendiri yang tepat, dan janganlah Adinda terlalu dikuasai oleh hawa nafsu. Sabda raja harus sesuai dengan perbuatannya. Perjudian dan perbuatan hina jangan Adinda kerjakan. Basmilah kemambukan pikiran yang angkuh. Hilangkanlah itu dari hatimu, sebab keangkuhan itu mencemarkan dan menyuramkan penglihatan. Kesakitan dan kepandaian menyebabkan kebahagiaan dan kenikmatan. Untuk memiliki kedua hal itu bukanlah ringan. Orang-orang baik yang berpengetahuan dan faham tentang kitab-kitab ini patut Adinda hargai. Apabila Adinda memiliki beberapa macam kepandaian, pastilah rakyat mencintaimu. Jauhilah perbuatan mengadu domba dan pujian yang menyesatkan. Apabila sesuatu kejahatan telah jelas bentuknya, bertindaklah apabila perbuatan itu memang salah. Binasakanlah orang yang berdosa. Akan tetapi selidikilah hal ini dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya apabila ia berjasa, berikan kepadanya hadiah dan kepuasan. Inilah hak raja untuk memberi anugerah atau memberi hukuman. Ada 5 macam bahaya yang sungguh mengancam, ialah: yang pertama, apabila ada pegawai yang menunaikan tugas di daerah menderita karena terik matahari. Yang kedua, adanya sejumlah banyak pencuri. Ketiga, apabila kekacauan dan kejahatan merajalela. Keempat, adanya orang-orang yang menjadi dan dijadikan anak emas, pembesar. Kejadian seperti itu dapat dianggap sebagai kejahatan. Dan yang kelima, keangkara murkaan raja. 5 macam bahaya itu harus dibasmi atau dicegah sebelum timbul dan merajalela. Ketahuilah Adinda Bharata, bahwa raja dapat diumpamakan batara surya yang memanasi dunia oleh sifatnya. Demikianlah halnya dengan seorang raja yang membinasakan orang jahat. Bulan memberikan rasa cinta dan disegani oleh orang seluruh dunia. Begitulah juga hendaknya perbuatan raja dalam memperhatikan dan memelihara rakyatnya. Sebagai raja, Adinda dapat disamakan dengan sebuah bukit, sedangkan rakyatmu diumpamakan pohon-pohonan yang tumbuh di lerengnya. Pohon-pohon itu hidup dan dijamin hidupnya oleh bukit. Adindaku Bharata yang tercinta, itulah sesama kewajiban Adinda sebagai raja yang berusaha menjaga keselamatan dunia yang bahagia. Adinda wajib mempertinggi perhatian kepada orang lain dan menaruh belah kasihan kepada rakyatmu, dan seluruh kesukaran dunia pun harus Adinda perhatikan. Demikianlah nasihat wejangan sang bijaksana Rambadara kepada Adinda Bharata yang direstuinya duduk di atas tahta Ayodhya negara. Sebagai raja memimpin tempuk pemerintahan, memimpin masyarakat dan rakyatnya. Setelah bersembah sujud dengan khidmat kepada Rama dan Sinta, dan setelah Satria Laksmana menyembah Bharata, maka dengan izin dan restu serta puji jaya-jaya dan kakandanya Sang Brahma Wijaya, Bharata dengan segenap pengiringnya turun dan bukti Citrakuta. Kemudian berangkatlah meninggalkan hutan menuju ke ibu kota Ayodhya. Kewajiban sebagai raja telah mantinya dengan merayakan terompah Sang Rama dan menerapkan ajaran Sang Bijaksana. Maka aman, sentosa, sejahtera
ala Ayodhya negara di bawah pemerintahan Raja Bharata. Ing donya mung kebak kangelan, sing ora gelem kangelan aja ing donya. Di dunia penuh dengan kesusahan, yang tidak mau susah jangan di dunia. Raden Mas Panji Soroso Karatono lahir di Moyok pada hari Rabu Pahing tanggal 10 April 1877 Masehi. Beliau adalah putra Raden Mas Adipati Aryo Soroningrat, Bupati Jepara. Semenjak kecil, beliau sudah mempunyai keistimewaan. Beliau cerdas dan mempunyai kemampuan membaca masa depan. Kakak dari ibu kita Kartini ini, setelah tamat dari Erspokler School di Jepara, melanjutkan pendidikannya ke HBS di Semarang. Pada tahun 1898, meneruskan sekolahnya ke negeri Belanda. Mula-mula masuk di sekolah teknik tinggi di Leiden, tetapi merasa tidak cocok, sehingga pindah ke jurusan bahasa dan kesusastraan timur. Beliau merupakan mahasiswa Indonesia pertama yang meneruskan pendidikan ke negeri Belanda, yang pada urutannya disusul oleh putra-putra Indonesia lainnya. Dengan menggenggam gelar Doctorate in the Oxford Talent dari perguruan tinggi Leiden, beliau mengembarkan ke seluruh Eropa, menjelajahi pelbagai kerajaan. Selama Perang Dunia Pertama, beliau bekerja sebagai wartawan perang pada koran New York Herald and New York Herald Tribune. Kemudian setelah perang usai, beliau menjadi penerjemah di Wina. Tapi beliau pindah lagi, bekerja sebagai ahli bahasa pada kedutaan Prancis di Den Haag. Dan akhirnya beliau hijrah ke Jenewa sebagai sarjana yang menguasai 26 bahasa. Beliau bekerja sebagai penerjemah untuk kepentingan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Sampai suatu ketika terdengar berita tentang sakitnya seorang anak berumur kurang lebih 12 tahun. Anak itu adalah anak dari kenalannya yang menderita sakit keras, yang tak kunjung sembuh meski sudah diobati oleh beberapa dokter. Dengan dorongan hati yang penuh dengan cinta kasih dan hasrat yang besar untuk meringankan penderitaan orang lain, saat itu juga beliau menjenguk anak kenalannya yang sakit parah itu. Sesampainya di sana, beliau langsung meletakkan tangannya di atas dahi anak itu, dan terjadilah sebuah keajaiban. Tiba-tiba si bocah yang sakit itu mulai membaik dengan hitungan detik, dan hari itu juga ia pun sembuh. Kejadian itu membuat orang-orang yang tengah hadir di sana terheran-heran, termasuk juga dokter-dokter yang telah gagal menyembuhkan penyakit anak itu. Setelah itu, ada seorang ahli psikiater dan hipnotis yang menjelaskan bahwa sebenarnya Dr. RMP Swekarartono mempunyai daya personalik, magnetisme yang besar sekali yang tak disadari olehnya. Mendengar penjelasan tersebut, akhirnya beliau merenungkan dirinya dan memutuskan menghentikan pekerjaannya di Jenewa dan pergi ke Prancis untuk belajar psikolog dan psikometrik di sebuah perguruan tinggi di kota itu. Akan tetapi karena beliau adalah lulusan bahasa dan sastra, maka di sana beliau hanya diterima sebagai toikoder, sebab di perguruan tinggi tersebut secara khusus hanya disediakan untuk mahasiswa-mahasiswa lulusan medical doctor. Beliau kecewa karena di sana beliau hanya dapat mengikuti mata kuliah yang sangat terbatas, tidak sesuai dengan harapan beliau. Di sela-sela hati yang digendam kecewa, datanglah ilham untuk kembali saja ke tanah airnya. Di tanah airnya lah beliau harus mencurahkan segenap tenaga dan pikiran untuk mengabadikan diri kepada rakyat Indonesia.
Sesampainya di Indonesia, beliau bertempat tinggal di Bandung. Beliau menjadi sang penolong sesama manusia yang menderita sakit jasmani maupun rohani. Di Bandung, di Dar es Salamlah, beliau mulai mengabadikan dirinya untuk kepentingan umat. Beliau terkenal sebagai seorang paranormal yang cendekiawan di mana saja. Bahkan beliau pernah mendapat undangan Sultan Sumatera, Laknat. Di daerah sanalah beliau mulai menampakkan kepribadiannya secara pasti. Karena di sebuah kerajaan beliau masih menunjukkan tradisi Jawanya. Kerendah hatiannya, kesederhanaannya, tidak mau menikmati kemewahan. Bahkan dalam beberapa hari di tiap harinya, beliau hanya makan 2 buah cabai atau sebuah piring. Beliau tidak menikah, tidak punya murid dan wakil. Pada hari Jumat Pahing tanggal 8 Februari 1952, di rumah Jalan Punggur nomor 19 Bandung, yang terkenal dengan sebutan Dar es Salam, Dr. RMP Suisokrono kembali ke Sang Pencipta dengan tenang tentram. Jaka adalah jejak atau laki-laki yang belum menikah, dan Pring adalah bambu. Pohon bambu, pohon yang sekujur tubuhnya dapat dimanfaatkan oleh siapa saja yang berkepentingan dengannya. Pohon bambu dapat dimanfaatkan untuk membuat rumah, mulai dari tiang, atap, dinding, pagar sampai atap-atapnya. Bukankah orang-orang dahulu menjadikan daun bambu sebagai genteng rumah mereka? Ranting-ranting dapat dijadikan kayu bakar atau pagar. Bambu dapat digunakan untuk membuat balai-balai, sangkar, keranjang, tempaya, tembikar, kursi, dan lain-lain. Cikal bakal dari pohon bambu dapat dimanfaatkan untuk sayur. Yang jelas semuanya dapat dimanfaatkan. Semua dapat difungsikan atau dibutuhkan sesuai kehendak orang yang bersangkutan. Satu hal lagi, jenis bambu itu bermacam-macam, sesuai dengan hajat seseorang dalam memfungsikan bumbu. Maka ia mempunyai pilihan terhadap jenis bambu yang mana ia butuhkan. Apakah bambu petung, bambu ori, bambu wulu, bambu apus, dan sebagainya. Kutipan di atas juga mengutarakan bahwa apapun jenis kita, bangsa kita, agama kita, ras, warna kulit, perbedaan bahasa dan suku kita tetap sama, sama-sama tahu, sama-sama manusia. Apapun jenis, warna dan bentuknya bambu tetap bambu. Tak ada perbedaan, semua sama belaka. Manusia yang satu dengan manusia yang lain adalah sama. Seperti ketika beliau melakukan perjalanan keluar Jawa. Kemudian beliau bertemu oleh sekian jenis manusia dengan status sosial yang berbeda. Bagi beliau semua manusia disejajarkan. Sikap egalitarisme tetap dijaga dan dilestarikan. Dalam kondisi dan situasi bagaimanapun dan dimanapun, ingat akan keterciptaan, teringat akan sesama, saling mengingatkan dan ingat kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pemurah. Ketika manusia itu ingat kepada Tuhannya, maka tumpah pun akan ingat kepadanya. Untaian itu mengandung pengertian bahwa sesungguhnya dalam diri seseorang terdapat seorang guru dan diri sendiri itu sendiri menjadi murid, murid dari guru sejati. Sebab pada intinya, segala bentuk ilmu dan pengetahuan itu hanya datang dari Tuhan, karena guru selain Tuhan itu hanya sebagai perantara belaka. Kehidupan itulah sang guru, karena kehidupan juga mengajarkan kepada kita. Maksudnya adalah mengabdi kepada abdinya Tuhan dan memperbaiki keindahan hidup. Diungkapkan bahwa Dr. RMP Sosrokartono memiliki 3 buah alif, yaitu sang alif warna hitam dengan dasar putih, sang alif warna putih dengan dasar biru muda, sang alif warna putih dengan dasar merah. Ketika melayani dan mengobati orang-orang yang sakit,
Dr. RMP Susekarno selalu berdiri. Beliau kuat sekali berdiri berjam-jam atau berhari-hari. Setelah mengobati orang-orang sampai pukul 12 malam, Dr. OS Salam ditutup. Namun beliau tidak langsung tidur. Beliau seringkali bermain catur sampai jam 3, 4 pagi. Itu pun beliau lakukan sambil berdiri. Dengan demikian, maksud dari ilmu kantong bolong adalah sebuah pengetahuan konkret tentang sebentuk tempat yang selalu kosong, yang secara pasti tempat itu tak pernah membiarkan sesuatu yang dimilikinya tetap ada. Karena tempat itu berbolong, maka apapun yang ditaruh di sana selalu mengalir, sehingga menjadi kosong dan sunyi dari apa saja. Ajaran Dr. RMP Sosrokartono itu tidak mengajak orang-orang Indonesia menjadi orang-orang yang melarat, miskin, tak punya harta, sehingga mudah dipermainkan oleh mereka yang berharta. Tapi sesungguhnya, kembali pada penjelasan bahwa orang kaya itu bukanlah karena banyak harta bendanya, melainkan orang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya, yang kaya mentalnya. Bukankah orang kaya itu orang yang sudah tak lagi membutuhkan sesuatu, karena semuanya telah terpenuhi? Meskipun Anda tak berharta, tapi Anda sudah merasa cukup dengan apa yang Anda dapatkan di dunia ini, maka Andalah orang kaya itu. Sebaliknya, meskipun Anda banyak berharta, tapi Anda masih menginginkan dan membutuhkan sesuatu yang begini dan begitu, maka Anda bukanlah orang kaya, karena Anda masih butuh dan kebutuhan Anda belum tercukupi. Perbuatan taat dan meninggalkan maksiat itulah sumber energi yang dapat membuat seseorang sakti mandraguna, di samping kemampuan diri mengekek gejolak syahwat dan dari perintah nafsu yang buruk. Tekad adalah sifat yang merujak pada semangat dan keberanian diri dalam menghadapi segala masalah, seperti rekayasa hidup, fitnah, dan bujukan dunia. Tekad adalah karena ada niat, sementara segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jika niatnya itu baik, maka baiklah jadinya. Selain itu, dengan tekad manusia dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Tekad bukan berarti spekulasi miring, tapi lebih mengarah dan sikap tidak takut pada apapun dan siapapun, sehingga hasil yang dicapainya pun menjadi maksiat. Tekad dapat dijadikan senjata, yakni senjata psikis, dalam menghadapi setiap masalah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan aji tekad tidak perlu melakukan tirakat, tidak pula belajar ilmu kanuragan dahulu, tetapi aji tekad dapat diperoleh dengan menemukan keberanian, kepasrahan, keadilan, dan niat yang baik dalam diri. Pasrah. Ilmu pasrah dapat juga disebut ilmu tawakal, memasrahkan diri sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa. Ilmu tawakal ini bisa diperoleh dengan menambahkan pemahaman dalam diri bahwa tak ada kuasa dan daya selain kuasa dan daya Tuhan Yang Maha Agung. Hidup dan mati itu urusan Tuhan, sukses dan gagal atas kehendak Tuhan. Intinya, menyerahkan permasalahan hidup ini kepada Tuhan, karena Dialah sebaik-baiknya wakil. Pasrahkan jiwa dan raga kepadanya, di balik tawakal dan keselamatan, karena ketika manusia telah menyerahkan hidup matinya, segala urusannya kepada Yang Maha Esa, maka Dialah yang akan melindungi dan menyelamatkan dari bahaya dan bencana. Keadilan. Keadilan di sini adalah lafal, kata atau tanda yang disandarkan kepada Tuhan. Keadilan ini sulit didapat dan sulit dipraktekkan, karena keadilan adalah puncak dari kebaikan. Ketika manusia tak dapat berbuat adil, maka Tuhanlah yang akan memberikan keadilan
Keadilan Tuhan ini sangat menakutkan, karena Yang Maha Adil itu takkan memandang siapa yang akan diadili, sehingga keadilan benar-benar ditegakkan. Ketika keadilannya telah berbicara, maka kebenaranlah yang ada. Ketika keadilan Tuhan telah menjadi ucapan seseorang dalam denyut kehidupannya, maka kebenaran dan kebaikanlah yang diperoleh. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu.